warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kesempatan yang baik ini. Pertemuan kita yang kedua, insya Allah Bapak sekarang akan menjelaskan tentang jurnal, cara menjurnal ya. Jadi kalian lihat dulu tadi sebelum tayangan ini, kalian simak dulu tayangan di YouTube ya, bagaimana cara cara membuat atau menentukan jurnal dengan menggunakan jari. Setelah itu nanti baru menyimak video ini ya. Jadi yang belum, segera matikan dulu video ini dan langsung ke YouTube kalian ya. Baik, sekarang kita buka slide PKB grade B yang sudah Bapak kirim ya. Kita lihat halaman jurnal, yaitu halaman berapa ini, halaman 67 kalau nggak salah ya. Nah, cari aja, kalian cari jurnal bab 3. Baik, Bapak jelaskan mengenai jurnal ya. Jurnal adalah ini catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebet atau dikredit disertai jumlahnya masing-masing dan referensinya. Jadi jurnal itu seperti buku diary yang mencatat segala macam transaksi, semuanya dicatat di jurnal ini dan nanti akan dikelompokkan di buku besar. Baik, kita lihat bentuk jurnalnya seperti ini. Tanggal, kemudian rekening, keterangan, yang diisi dengan nomor akun, kemudian ref itu referensi, nanti insya Allah kita jelaskan di kesempatan yang akan datang. Kemudian yang debitnya apa dan kolom kredit. Inilah bentuk jurnal pada umumnya. Sekarang bagaimana cara membuat jurnal? Kalian di YouTube sudah dijelaskan bahwa dengan menggunakan 5 jari ya untuk perusahaan jasa, yaitu disingkat dengan Haji Umuh Manajer Persib Bandung ya, HUMPB, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kalian bisa melihat bahwa harta dengan beban, jarinya ke atas, jari jempol dan jari kelingking itu ke atas menandakan dia debit kalau naik ya. Kemudian yang jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis ini menunjukkan ke bawah, artinya dia debit kalau turun ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita contoh ya. Yang tadi Tuan Raka menyetorkan uang ke PT Haji Mumpung sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Maka jurnalnya adalah seperti berikut. Nah, kas bertambah ini perubahannya terhadap harta utang modal adalah kas bertambah karena kita menerima kas dari Tuan Raka ya, dan kemudian maka modal bertambah. Kita lihat kas bertambah, kas itu jarinya jadi jempol. Kas bertambah berarti dia naik. Kalau naik berarti sesuai, kalau sesuai maka dia debit. Kemudian modal bertambah, modal itu adalah jari tengah ya, HUM. M itu jari tengah ada di modal. Jadi modal akan debit kalau turun, sedangkan ini bertambah berarti dia tidak cocok, maka kredit. Sehingga bisa ketahui bahwa kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Ini jurnalnya. Nah, kas di debit, ini adalah buku besar. Nah, jurnal yang sudah dimasukkan ke dalam buku besar ini seperti ini, kas di kolom debit dan modal di kolom kredit. Maka mencatat di buku jurnalnya adalah seperti ini, kas di debit, kemudian modal di kredit. Ya, itu contoh pertama. Sekarang contoh kedua. Perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Kita lihat apa pengaruhnya terhadap harta utang modal. Pengaruhnya adalah karena kita membeli sebuah mobil, maka mobil bertambah atau kendaraan bertambah. Dan kemudian karena membayar secara tunai, maka kas berkurang. Ya. Kendaraan bertambah. Kendaraan adanya di jempol, jari jempol bertambah, maka cocok naik ke atas, maka dia debit karena cocok. Sedangkan kas berkurang, maka dia tidak cocok ya. Harusnya kas jempol itu harusnya bertambah, dia malah berkurang, berarti tidak cocok, berarti jadi kredit. Maka kendaraan di debit dan kas di kredit. Jurnalnya seperti ini ya, kendaraan debit, kemudian kas di kredit. Contoh yang ketiga, misalkan peralatan bertambah ya, ini karena membeli mesin fotokopi. Membeli mesin fotokopi seharga 50 juta, maka mesin fotokopinya kan bertambah. Mesin fotokopi itu peralatan, bertambah 50 juta. Kemudian karena kita belum membayar secara kredit, maka hutang bertambah 50 juta.
Kita lihat peralatan masih di jari jempol ya, H itu harta. Berarti H bertambah cocok karena ke atas, maka dia di debit, peralatan di debit ya. Sedangkan utang itu jari telunjuk ya, dia debitnya kalau ke bawah, sedangkan ini bertambah, maka dia tidak cocok. Karena tidak cocok maka dia kredit. Sangat bisa ya kalian menerapkan cara cepat untuk menentukan debit kredit ya. Yang belum mengerti dilihat lagi penjelasannya di YouTube ya, channel YouTube Bapak. Silakan kalian, Bapak tidak akan jelaskan, kalian lihat ini contoh selanjutnya ya. Nah, ini contoh beban, dan sekarang contoh kalau pendapatan. Maka pengaruhnya dilihat dan debit kreditnya ini. Inilah cara mencatat debit dan kredit di buku jurnal. Dan ini adalah salah satu hal yang paling mendasar dalam akuntansi. Kalian bisa mengerjakan ini jurnal, insya Allah kalian bisa siklus akuntansi. Tapi kalau kalian tidak bisa jurnal, ya kalian tidak akan bisa mengerjakan siklus akuntansi. Walaupun menggunakan komputer sampai saat ini, tetap jurnal harus bisa. Karena di komputer pun kalian harus mengetahui juga jurnalnya. Demikian, silakan kalian pelajari lagi, diulang-ulang lagi video ini. Dan juga jangan lupa di channel YouTube-nya untuk dilihat penjelasannya. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.